Jadi influencer di Instagram dan TikTok itu sebenarnya penghasilannya bisa sampai berapa sih? Nah, kalau kamu misalkan penasaran dan pengen tahu jawabannya, akan kita bahas di video ini. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Chandras dari upgrade.id. Dan di video kali ini kita akan bahas berapa penghasilan, ya rata-rata penghasilan influencer di Instagram dan TikTok, ya. Jadi agar lebih objektif, ya di sini saya akan kasih beberapa data. Teman-teman langsung aja masuk ke layar laptop saya. Jadi di sini ini berdasarkan sampel dari Hype Auditor, ya. Tapi kayaknya ini luar negeri punya, ya. Jadi dia itu melihat dari 960 akun, ya. Average influencer earning from Instagram account per month. Jadi rata-rata penghasilan influencer per bulannya itu berapa, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, wah ini sehat banget ya. Kalau di convert ke rupiah, ya. Akun dengan 1000 sampai 10.000 followers itu penghasilannya 1420 rata-rata, ya. Jadi kalau kita kaliin 16,5 aja. Wow, 23 juta ya. Itu kayaknya dia luar negeri punya, ya. Kalau di Instagram sih menurut saya agak nggak mungkin, ya. Kalau 23 juta ini. Bisa jadi mungkin, tapi tergantung akunnya, ya. Karena kalau misalkan akun edukasi kayak gini kayaknya nggak mungkin, ya. Berat banget kalau 23 juta itu. Tapi kalau misalkan pembahasannya kayak skincare di TikTok mungkin bisa, ya. Jadi dari affiliate gitu kan, atau dari endorsement mungkin bisa 23 juta. Tapi kalau makanya ini kembali lagi sebenarnya tergantung topiknya, ya. Jadi nggak semua akun itu gurih dalam tanda petik untuk monetisasi, ya, tergantung topiknya. Karena kalau misalkan teman-teman topiknya kayak edukasi kayak gini, ya mungkin bisa penghasilannya kayak dari mana? Dari course atau dari kelas, di webinar, brand placement juga ada beberapa, tapi kan nggak sebanyak skincare gitu kan, ya. Cuman ini sebagai teman-teman gambaran aja bahwa nggak semua data atau nggak semua yang kita lihat itu ternyata menarik, ya. Nggak juga, ya, karena kadang realitanya itu nggak seindah itu, teman-teman. Tapi ini sebagai gambaran, ya. Terus ada lagi, bentar, ini mau bisa next, ya. Ini ada lagi, bentar. Nanti ini kita minta tim untuk sensor, ya, bagian hal penting. Nah, ini sebagai contoh studi kasus, teman-teman. Jadi saya bangun akun Instagram saya yang sekarang udah 100 berapa sekian followers gitu. Itu dari tahun 2020 awal, ya, sekitar ya April lah, ya. April, Mei, Februari, Maret atau April, ya, saya lupa. Nah, saya monetisasi pertama kali itu dari affiliate, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat affiliate per bulan, ini saya dapat 10.000 followers itu 6 bulan, ya. Jadi kalau katakanlah April berarti Oktober saya 10.000, oke? Dan kalau teman-teman lihat, ini salah satu cara untuk monetisasi saya itu, ya ini teman-teman, ya. Jadi per bulannya itu dapatnya sekian untuk affiliate aja, ini produk digital, ya. Karena waktu itu kan belum ada TikTok Shop kayak sekarang kan. Jadi ya affiliate-nya nggak seindah itu, teman-teman. Tapi ini ada beberapa lumayan lah, ya, per bulannya cuma dapat segini. Jadi kalau teman-teman bandingkan dengan yang tadi 23 juta, kalau dari data App Auditor tentu masih agak jauh banget kan dibandingkan yang ini. Cuman ini salah satu cara monetisasi aja. Kalau cara ya apa yang lain waktu itu kan karena pandemi juga, banyak undangan speaker juga, jadi itu juga termasuk monetisasi dan angkanya lebih besar dari ini juga. Tapi nggak sampai 23 juta itu, teman-teman, ya. Tuh. Terus jadi kalau teman-teman selain itu, ya, jadi selain dari gambaran, ini nanti saya kasih teman-teman sebuah hack juga. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung nih atau penasaran, sebenarnya akun dengan follower sekian itu harusnya berapa endorsement kalau brand placement mau masuk. Nah, di sini biasanya kan tiap influencer itu kan punya rate card yang berbeda-beda, ya. Jadi ya sebenarnya suka-suka influencernya. Tapi kalau sebagai benchmark, kalau teman-teman ingin lihat, ini ada satu tools dari Hype Auditor. Jadi dia itu Instagram Influencer Pricing Calculator. Jadi dia itu kayaknya udah meriset beberapa influencer dan dia mematok atau punya satu patokan harga. Jadi teman-teman masukin aja di sini. Sebagai contoh, ya, kalau misalkan akun saya itu kalau dia lihat, ya, per post dengan engagement rate 0,2 itu menurut dia, waduh, ini harus sign up dulu nih. Kayaknya saya udah ada contohnya, ya. Jadi nggak harus ini.
Kalau teman-teman lihat, ini saya udah screenshot. Jadi menurut dia rata-rata estimasi per post itu $350. Oke, kalau kamu mau endorse akun ini. Jadi ya 6 juta. Rate saya masih di bawah itu ya. Karena saya nggak pede kalau 6 juta ya. Tapi kalau menurut dia rata-rata minimal itu 6 juta. Oke. Untuk engagement 0,2%. Jadi teman-teman nanti bisa lihat nih. Misalkan teman-teman punya akun gitu kan yang followersnya lumayan banyak. Teman-teman salah saja menurut dia itu berapa per post, per reels, per story, per live gitu. Nanti dia akan mengambil satu angka, dan kalau misalkan teman-teman ingin menentukan rate teman-teman juga, ya teman-teman coba aja lihat apakah dengan followers teman-teman sekian, engagementnya teman-teman sekian, dan kalau menurut dia per postnya layak dihargai segini, menurut teman-teman worth it nggak? Nah itu teman-teman nanti bisa evaluasi gitu ya. Gitu. Terus kalau misalkan teman-teman ingin lihat akun lain juga bisa ya, nanti pakai aja Hype Auditor, ini juga membantu banget. Cuman yang perlu teman-teman wajib tahu bahwa nggak semua akun yang followersnya banyak itu bisa ngasilin uang. Jadi nggak semua followers banyak atau nggak semua influencer itu banyak uangnya, teman-teman. Contohnya kalau teman-teman lihat, ini nanti teman-teman bisa googling aja. Jadi di luar itu ada influencer dengan 2,6 juta followers, dia gagal untuk menjual 36 baju. Teman. Jadi bayangkan bahwa nggak selamanya influencer dengan followers banyak itu uangnya pasti banyak. Ya. Karena ya lagi-lagi banyak faktornya. Bisa dari audiensnya, jadi kayak kedekatan kita sama audiens, bisa dari topiknya, bisa dari cara kita mengemas offernya, cara marketingnya, jadi macam-macam teman-teman. Nah itu yang teman-teman harus pahami ya. Kurang lebih teman-teman itu sebagai gambaran teman-teman agar gimana sih atau berapa rata-rata influencer yang di Instagram dan TikTok bisa ngasilin uang. Seperti biasa kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang